Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 media pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengembangan media pembelajaran. Berikut adalah nama anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Zainul Alim dengan akhiran NIM 261. Yang kedua ada Vera Nur Andini dengan akhiran NIM 265. Yang ketiga ada Ahmad Hadikul Fahmi dengan akhiran NIM 275. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Febi Nur Eda Pratiwi dengan akhiran NIM 283. Dan yang kelima ada Sinta Nurfidairo ini dengan akhiran NIM 288. Dan yang terakhir ada Siti Nurfaiza Monoarfa dengan NIM 0010471514191882. Definisi pengembangan media pembelajaran. Pengembangan menurut Sunarto 2005 mengartikan bahwa pengembangan yaitu sebagai suatu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang akan digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Produk tersebut berupa materi, media, alat, dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran di kelas atau laboratorium dan bukan untuk menguji teori. Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan lebih kepada desain atau rancangan, bisa berupa model desain dan desain bahan ajar, misalnya media pembelajaran, perangkat keras atau hardware, atau juga perangkat lunak yaitu software, yaitu isi dari media pembelajaran tersebut. Sedangkan pengertian media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Sedangkan menurut Sahid 2012, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Sehingga kesimpulan dari pengembangan media pembelajaran yakni merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Klasifikasi pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, klasifikasi media. Bentuk klasifikasi media adalah alat bantu yang digunakan oleh pendidik yang dijelaskan sesuai dengan mata pelajarannya dan peserta didik dapat memahami pelajaran. Kedua, fungsi klasifikasi pengembangan media. Fungsi media pembelajaran yaitu sebagai pembawa informasi dan mencegah terjadinya hambatan proses pembelajaran sehingga informasi atau pesan dan pendidik dapat sampai kepada peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan yang maksimal dan dapat memperoleh hasil yang maksimal tanpa harus mengeluarkan biaya. Implementasi klasifikasi media. Pengertian media. Dalam kegiatan belajar mengajar, media dapat diartikan sebagai alat atau benda untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Sedangkan menurut Heknik yang dikutip dari Susilana, media itu alat saluran komunikasi seperti contoh diagram, bahan cetak, dan instruksi. Jadi dapat diartikan bahwa media adalah segala sesuatu yang bisa membantu untuk mempermudah dalam mendapatkan sebuah informasi serta meningkatkan semangat belajar siswa, sehingga media dapat mewujudkan tujuan peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang efisien. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang klasifikasi media dalam pembelajaran. Yang pertama ada media grafis. Media grafis adalah media yang disajikan dalam bentuk tulisan. Nah, kelebihannya yaitu di dalam media grafis dapat dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik peserta didik. Sedangkan
Kelemahannya adalah penyajiannya yang hanya berupa visual. Selanjutnya ada media bahan cetak. Yang menonjol dalam media cetak adalah dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak, dan penyebab terjadinya karena menggunakan media online. Selanjutnya ada media gambar diam. Gambar dapat diperoleh secara fotografer. Di dalam media gambar pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yaitu pembuatannya mudah dan harganya murah, sedangkan kekurangannya adalah ukurannya yang terbatas sehingga efisien untuk pembelajaran kelompok. D. Media proyeksi diam. Media visual yang diproyeksikan melalui pesan di mana hasilnya tidak bergerak atau memiliki sedikit gerakan. Pada media proyeksi pada media proyeksi diam digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruang kelas. Selanjutnya ada media audio. Media yang langsung diterima oleh pendengaran seperti radio dan recorder. Keunggulan dari media audio adalah memiliki variasi program yang cukup banyak, dan kekurangannya sifat komunikasinya hanya satu arah. Dan selanjutnya ada media audio visual. Media audio visual adalah media yang penyampaiannya melalui indera pendengar dan indera penglihatan agar siswa dapat memahaminya secara langsung. Kelebihannya dapat meningkatkan daya tarik peserta didik, dan kekurangannya lambat dan kurang praktis. Dan yang terakhir ada media film. Nah, rangkaian bentuk film yang bergerak atau dapat ditayangkan dalam bentuk bergerak atau hidup. Keunggulannya mampu untuk menggambarkan peristiwa di masa lalu secara realistis dalam bentuk yang singkat, dan kelemahannya adalah menekankan materi dari proses pengembangan materi tersebut. Nah, kemudian ada model pengembangan media. Yang pertama ada model Azure. Menurut Smaldino et al. Tahun 2014 mengemukakan bahwa model Azure terfokus kepada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Adapun langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam model ini yaitu meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama, melakukan analisis karakter siswa. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih media, metode pembelajaran, dan bahan ajar. Yang keempat, memanfaatkan bahan ajar. Yang kelima, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Kemudian ada model P. Model ini dikhususkan untuk pengembangan teknologi pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik dan siswa dalam pelaksanaan pembelajarannya. Yang pertama, perencanaan difokuskan pada apa yang sesungguhnya siswa butuhkan untuk belajar, termasuk kapan, mengapa, dan bagaimana cara yang efektif untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dan berkualitas. Yang kedua, implementasi atau pelaksanaan difokuskan pada meletakkan perencanaan dalam tindakan berdasarkan kendala dan hambatan yang mungkin terjadi dengan menggunakan bahan pembelajaran yang telah dipilih sebelumnya dan berbagai bentuk aktivitas yang menunjang pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi difokuskan dalam menilai efektivitas media, teknologi, strategi. Yang ketiga ada model Roeblayer. Model ini dikenal dengan model TIP yang merupakan akronim Teknologi Integration Planning atau Perencanaan Integrasi Teknologi. Model TIP ini dikembangkan oleh MD Roeblayer pada tahun 2003. Model TIP dalam pembelajaran melalui 5 fase, yakni yang pertama, menentukan keuntungan relatif fase pertama. Model TIP merupakan penentu keuntungan yang mengintegrasikan media teknologi ke dalam pembelajaran. Yang kedua, menentukan tujuan. Pada tahap ini, pendidik menentukan pengetahuan dan keterampilan yang ingin dipelajari oleh peserta didik.
sekaligus menetapkan instrumen penilaian untuk mengukur dan menilai pelajaran yang telah diperoleh. Yang ketiga, merancang strategi integrasi. Pada bagian ini, pendidik perlu menentukan strategi mengajar dan bentuk aktivitas yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam strategi integrasi media dan teknologi, perlu mempertimbangkan seperti yang pertama, karakteristik topik-topik bahan pembelajaran. Yang kedua, kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, metode yang sesuai dengan lingkungan belajar. Keempat, menyediakan lingkungan belajar. Penyediaan lingkungan belajar dan pengelolaan tempat, sarana dan prasarana yang memungkinkan diterapkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Yang kelima, mengevaluasi dan merevisi. Langkah selanjutnya adalah melakukan revisi berdasarkan berbagai kelemahan dan keterbatasan yang ada. Pengembangan dapat mengkaji apa yang telah berjalan dengan baik dan yang harus diperbaiki. Dan model yang keempat ada model Hanafin dan Peck. Model Hanafin dan Peck merupakan model desain pengembangan pembelajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama, fase pertama adalah penilaian kebutuhan. Fase ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuk di dalamnya terdapat tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan, dan keperluan media pembelajaran. Fase yang kedua adalah fase desain tujuan. Tahap desain untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan alat-alat, bahan, dan sumber yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Fase yang ketiga adalah fase pengembangan dan implementasi. Pada fase ini ialah penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Untuk menilai kelancaran media yang dihasilkan seperti kesinambungan link, penilaian dan pengujian. Hasil dari proses penilaian dan pengujian ini akan digunakan dalam proses penyesuaian untuk mencapai kualitas media yang dikehendaki.